Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran fikih bab taharah, bab bersuci. Kita lanjutkan pembahasan tentang najis. Sebelumnya mari kita telaah bersama matan daripada kitab Ghayah wa Takrib, kitab takrib yang membahas atau satu fasal yang membahas tentang najis. Silahkan kalian simak bersama, bisa dibuka buku takribnya sesuai dengan apa yang tertera di dalam layar kalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qal faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Semua benda cair atau semua cairan kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua lobang kemaluan. Maknanya adalah dua lobang yang berada di bawah. Yang depan adalah kubul, yang belakang adalah dubur. Yang biasanya keluar dari depan itu air kencing, yang dari belakang itu tinja. Nah, itu semua benda cair atau apapun yang keluar dari sana, atau bahkan yang tidak biasa, mungkin darah atau nanah keluar dari dua lubang itu, hukumnya adalah najis. Illa, kecuali adalah air mani. Dan di sini berlaku bagi bukan hanya manusia, termasuk hewan. Apa saja yang keluar dari dua lubang kemaluan hewan itu, baik depan maupun belakang, hukumnya adalah najis. Kecuali mani manusia atau bahkan mani atau sperma daripada hewan, itu hukumnya suci, jadi tidak najis. Oleh sebab itu, maka misalnya ada pertanyaan, Pak, saya tidur, kemudian bangun tidur ternyata sarung saya atau celana saya basah karena saya telah mimpi basah, di mana kita mengeluarkan air sperma atau air mani. Nah, bagaimana hukumnya? Maka sarung itu tidak najis karena mani hukumnya adalah suci. Maka sarung itu, celana itu masih bisa dipergunakan untuk melakukan sholat. Itu salah satu contohnya. Kita teruskan. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Membasuh semua daripada kotoran atau buang air itu adalah wajib. Kotoran, air kencing maupun tinja itu hukumnya wajib. Illa, kecuali baulas sabi alladzi lam ya'kulit ta'am. Kecuali air kencing sabi, air kencing anak bayi laki-laki. Anak bayi laki-laki ini yang umurnya masih belum 2 tahun, masih menyusu, lam ya'kulit ta'am, belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Jadi, kalau air kencing anak laki-laki belum genap 2 tahun, masih menyusu air susu ibu,
belum makan apa-apa, maka air kencingnya itu tidak perlu dibasuh. Sekali lagi, air kencingnya itu tidak perlu dibasuh. Tapi syaratnya, dia masih di bawah 2 tahun, dia masih belum makan apa-apa, kecuali air susu ibu dan bayi laki-laki. Kalau syarat itu tidak memenuhi, maka tetap cara mensucikannya dengan cara membasuh. Nah, kalau yang memenuhi syarat tadi, dia diperintahkan cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya cukup dengan biroshil ma'alaih, dengan memercikkan air pada tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki itu. Najis yang wajib untuk dibasuh dengan air itu yang disebut dengan najis mutawassithah, najis sedang. Jadi salah satu contohnya adalah apa yang keluar dari 2 kemaluan tadi, kecuali air kencing bayi yang umurnya masih belum 2 tahun, yang masih belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itu cukup membersihkannya dengan memercikkan air di area yang terkena air kencing bayi tersebut. Dan itu yang disebut dengan macam yang kedua, yaitu najis ringan atau najis mukhaffafah. Kita teruskan. Wala yu'fa an syai'in. Ya, sampai sini kita ya. Wala yu'fa an syai'in, dan tidak dimakfu sesuatu minan najasat dari najis itu illal yasir minad dami wal qah, dari darah atau dari nanah. Jadi darah atau nanah yang sedikit itu tidak dimakfu. Jadi kalau kita menemukan di baju kita tuh ada yang darah atau nanah satul misalnya sedikit, nah itu najis tapi dimakfu, dimaafkan atau diwajarkan. Tapi kalau darahnya itu banyak ya, kemudian nanahnya itu banyak, maka itu termasuk najis yang sedang, harus dihilangkan. Nah, najis sedang ini dibagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah, najis yang secara hukumnya atau statusnya itu najis tapi dia tidak tampak. Contoh, dulu ada air kencing atau mungkin anak kita yang usianya 5 tahun ngompol di kasur, tapi sudah lama karena kasurnya itu tidak dicuci, akhirnya mengering, bahkan baunya hilang. Tapi di situ tetap ada najis. Nah, itu disebut dengan najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini bagaimana caranya? Caranya ya di mana di tempat itu yang diyakini ada najis dibersihkan dengan cara dibasuh. Sedangkan kalau yang kedua, najis ainiyah yang tampak, ain yang tampak, baik itu ada rasanya, baik itu ada baunya maupun ada warnanya. Nah, caranya kalau najis ainiyah ini, maka dihilangkan tampak zat najisnya itu. Jadi dihilangkan baunya, rasanya maupun warnanya, ini dihilangkan kemudian dibasuh di tempat yang terkena najis tersebut. Dan sesuatu wa ma la nafasalahu sa'ilatun, dan segala sesuatu yang tidak mengalir darahnya itu
juga tidak najis. Contohnya seperti lalat atau nyamuk ya, yang darahnya itu semut lah, darahnya itu sangat sedikit sekali, itu maka termasuk yang dimakfu. Idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisu. Apabila hewan itu yang sedikit itu tadi atau yang tidak memiliki darah, contoh semut, nyamuk, terjatuh fil ina, waqa'a fil ina, terjatuh di sebuah bejana atau tempat piring lah atau mangkok, wa mata fihi, dan hewan itu mati di dalamnya, maka fa innahu la yunajjisuh, maka tempat itu, makanan itu, bejana itu tidak berubah menjadi najis. Berbeda halnya kalau misalnya kita punya panci ya, panci itu isinya makanan, ternyata kemasukan tikus. Tikus ini kan darahnya mengalir, kemudian tikusnya tidak bisa keluar, mati di dalamnya, maka satu panci itu menjadi najis. Itu perbedaannya. Kemudian wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua hewan itu statusnya adalah suci, kecuali kalau kita memegangnya itu ada unsur najisnya, ada kotorannya di situ, ya najis karena ada benda najis. Tapi semua hewan itu suci. Kenapa? Karena kita boleh memakan. Benda yang najis itu tidak halal dimakan. Makanya kita tidak boleh makan darah, karena darah itu najis. Tidak boleh makan kotoran, selain menjijikkan juga najis. Semua macam hewan itu tahirun, suci. Illa, kecuali al-kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi, itu hukumnya najis. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, dan apa saja yang dilahirkan dari keduanya ataupun salah satu dari keduanya. Jadi apa yang diturunkan dari babi maupun dari anjing ini semua hukumnya najis. Meskipun wujudnya bukan anjing, meskipun wujudnya bukan babi, tapi kalau dia itu peranakan, contoh ada domba, tapi domba ini pernah dikumpuli misalnya, ya, pernah dikumpuli oleh anjing, disetubui oleh anjing ya, maka itu bisa menyebabkan menjadi najis meskipun anaknya berupa domba. Nah, untuk pembahasan yang ini, hewan al-kalba wal khinzir ini, anjing dan babi, ini masuk pada kategori yang ketiga, yaitu najis mughalladhah, najis yang berat. Kita lanjutkan matanya. Wal maitatu kulluha najisah. Semua macam bangkai itu najis. Nah, ini masuk di mana kira-kira? Ini masuk dalam pembahasan najis sedang. Illa, kecuali as-samaka wal jarada wal adami, kecuali ikan, belalang, dan manusia itu tidak najis. Jadi ikannya bangkainya ikan itu boleh kita makan, bangkainya belalang itu boleh kita makan. Kalau manusia ya tidak boleh, tapi tidak najis. Ketika kita pegang itu tidak membuat najis. Kita teruskan. Wa yughsalul ina, dan membasuh bejana, min bulughil kalbi, yang terkena anjing, wal khinzir, dan babi, sab'a marrat, yaitu dengan membasuhnya 7 kali. Ini cara mensucikan najis berat, najis mughalladhah. Apapun yang terkena anjing, apapun yang terkena terkena babi, cara mensucikannya dengan cara dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturab. Salah satu basuhannya itu menggunakan
tanah atau menggunakan debu. Jadi kita basuh kalau kulit kita atau tempat bejana atau panci misalnya terkena dijilat anjing, maka kita membasuhnya 7 kali, salah satunya kita campur dengan tanah. Wa yursalu min sairin najasat marratan. Kalau yang lain selain daripada membasuh najis mughaladhah, itu cukup hanya dengan 1 kali basuhan saja. Ta'ti alaihi, cukup 1 dengan mengalirkannya, mengalirkan air. Wa thalathatu afdal, kalau mau lebih utama dibasuh sebanyak 3 kali. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Nah, ini pembahasan juga tentang benda najis, yaitu khamr atau arak. Arak itu statusnya adalah najis. Arak itu statusnya adalah najis. Minuman keras itu najis. Nah, arak, contoh kalau zaman dulu itu terbuat dari anggur. Kalau arak ini dibiarkan, kemudian misalnya dia disimpan di tempat panas, dipindah ke tempat dingin, kemudian dia berubah sendiri, yang awalnya arak anggur ini berubah menjadi cuka, takhallalat binafsiha, dengan sendirinya, maka hukumnya menjadi tahurat, menjadi suci. Cukanya itu boleh dikonsumsi, menjadi suci. Tapi wa in takhallalat bi tarhi syai'in, kalau dia berubahnya itu karena dicampuri sesuatu, karena ada upaya untuk merubah dari arak itu, wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tadhhur, maka hukumnya tidak bisa menjadi suci, maka tetap menjadi najis. Oke, baik. Kita simpulkan tentang najis itu terbagi menjadi 3. Kita lihat bersama sebentar. Baik, jadi najis itu adalah sebuah kotoran yang harus dibersihkan dari badan, dari pakaian. Apabila kita mau melakukan ibadah, maka wajib, karena syarat daripada ibadah itu harus suci dari hadas maupun najis. Kalau hadas sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita menjelaskan mengenai najis. Nah, najis itu terbagi menjadi 3. Ya, najis itu terbagi menjadi 3. Ada mukhaffafah, yaitu najis ringan, ada mutawassithah, ada najis sedang, dan ada mughalladhah, najis berat. Najis mukhaffafah atau yang disebut dengan najis ringan adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya dan belum mencapai usia 2 tahun. Cara mensucikannya bagaimana najis ini? Kalau kita terkena najis mukhaffafah, maka cukup dengan cara memercikkan, cukup dengan cara memercikkan air di tempat yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Sedangkan yang kedua, najis mutawassithah, najis yang sedang, itu adalah najis yang tidak berasal dari mukhaffafah dan mughalladhah. Cara gampangnya mungkin setelah mukhaffafah kita bahas yang kedua dulu, mughalladhah, najis berat. Najis berat itu adalah najis yang berasal dari anjing atau babi atau terkena anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan 7 kali membasuh, salah satunya dicampur dengan tanah. Selain daripada mukhaffafah dan mughalladhah, ya, selain daripada mukhaffafah dan mughalladhah, itu masuk dalam kategori mutawassithah, yaitu najis sedang. Najis sedang ini bisa dari darah, kotoran manusia, nanah, kotoran hewan dan lain sebagainya, itu masuk di dalam pembahasan najis sedang. Nah, di sini cara mensucikannya yaitu dengan karena najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2, ada hukmiyah dan ainiyah. Kalau hukmiyah tidak tampak, maka dibasuh saja di daerah yang diyakini di situ ada najis. Kalau ainiyah, dihilangkan dulu najisnya, ya, baik rasa, bau maupun
warnanya, kemudian dibasuh di tempat itu. Membasuh najis mutawasito cukup 1 kali mengalirkan, atau kalau lebih utama boleh 3 kali. Demikian pembelajaran tentang bab toharo najis. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.